Udah direkam aja nih. Thank you to the doctors, nurses, healthcare professionals, first responders. Thank you to everyone keeping our supermarkets, pharmacies, gas stations running. Thank you. Wah, ada Heno. Silakan dimulai. Dimulai, Mbak. Ibu kayaknya belum ada suaranya deh. Iya. Tuh, Ibu masih nyari-nyari. Iya, emang bener kan tadi dibilang. Bentar ya, saya telepon dulu ya. Tuh. Udah. Ibu ketawa tuh. Aduh. Ganti terus aturannya. Paham, ganti lagi. Heran. Halo Raisa. Halo Ibu. Meme. Halo Ibu. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik, maaf lahir batin ya. Iya, maaf lahir batin Bila. juga. Risik juga ya. Iya, Kok Bu. apa namanya? Bila apa latar belakangnya kok bagus? Kan? Bila suka gitu deh. Suka beda sendiri. Beda sendiri. Tuh masangnya gimana lagi? Ini Tuh kan Ibu kepo, Lal. sih gimana tuh? Nah, bagus nih, nggak ada dalang perempuan, cuma di Poltehi Rumah Cinwa aja. Ya, Reza ya, kamu sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh, apa namanya, bagus dia betul gitu pakai seragam. Iya, aku bingung mau pakai baju apa, terus kayak ya udah pakai baju RCW aja. Iya benar. Para petugas tuh harusnya pakai baju cewek. Biar kompak. Biar kompak. Pak Paul udah gabung? Tadi udah keluar lagi, Bu. Oh, Pak Uki sehat Bu? baik. Alhamdulillah masih laki-laki. Aduh. Oh, ada tuh Pak Paul nih. Dia baru masuk. Oh, rumah. Oke. Malam siang di sini malam. Oh, selamat malam Pak Paul. Malam. Ikut prihatin ya dengan situasi di Amerika. Parah nih. Iya ya. Kok bisa ya? Ya, itulah kalau masalah ini ya. Mulanya masalah ras ya, sosial. Iya. Bagus kita lah belajar bertoleransi ya. Itulah. Iya. Apa adik-adik semua, teman-teman mudaku ini semua, toleransi ternyata penting sekali. Kita ini lagi menjalankan satu gerakan toleransi ya Pak Paul ya. Iya. Ini di TV, lihat di TV nih seharian laporan kerusuhan. Iya ya. Arah. Itu panas. Ada 20 kota katanya yang kena. 20 kota, ya ampun. Apa dari barat sampai timur gitu, dari New York sampai Menyeluruh. Kota-kota besar sudah kena. Pak Paul. Hello.
Pak Paul Pak Paul sehat. deh. Sehat-sehat. Terima kasih. Waduh, alhamdulillah. Apa itu? Wah, ada potehinya di rumah Pak Paul. Oh iya. Siapa namanya tuh? Ini jadi sarungnya wine aku. Ininya botol. Nggak ada Habis yang ada saganya. yang ada cuma bajunya tok. Iya, dulu kan sangunya banyak itu potehi. Dipajang. Tuh. Ini. Oh. Iya tuh. Ini bisa jadi ide untuk souvenir ini. Iya bener ya. Aduh kemarin tuh pembuatan baju itu udah mulai bergeser ya karena mahal. Jadi dari Tulungagung itu dibuat bajunya tidak lagi dibordir tetapi dipilih kain-kain yang terang gitu loh. Terus akhirnya untuk baju. Untuk cost down. Iya, untuk apa? Biar nggak terlalu mahal. Betul. Saya bilang coba dong dibuat baju yang tidak terlalu mahal. Saya bilang. Jadi yang begini, jatuhnya satu. kalau memangnya untuk pertunjukan ya itu mau nggak mau harus ada yang otentik kan. Ya. Tapi kalau misalnya untuk souvenir ya itu bisa digunakan yang lain. Iya. Adek, bisa dimiringin nggak? Halo Dava. Halo. Dava. Dengan baju kebesaran. Halo Pak Paul. Baju kebesaran. Dava kali ini ikut ya? Iya, Pak Paul. Gimana Pak Oyoy kabarnya? Pak Oyoy sudah sedikit membaik. Kemarin sudah ketemu ibu kita ya, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Paul. Terima kasih doanya. Iya. Apa Pak Paul sudah Pak Oy udah bisa keluyuran. Ya. Udah nggak takut lagi. Nakal lagi ya. SPB-nya udah dicabut ya Bu per 1 Juni. Iya. Per 4 apa per 1? Ayo besok siapa? Gimana udah ngumpul belum? Udah mau mulai kita nih. Ya, besok mau ke Caldera siapa yang mau ikut? But continuing to use violent rhetoric. First tweeting a message in Minneapolis, writing. Risik silahkan ini udah. Baik Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin peserta yang muda bercerita. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi berseri ya, karena YMB ini salah satu program dari Rumah Cinta. Terdapat tema-tema yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, mulai dari musik, mulai dari awal mula Rumah Cinwa, dan sekarang kita pada tema dalang perempuan bercerita seperti itu. Di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada siang hari ini. Yang pertama ada Kak Raisa. Halo Kak Raisa. Hai. Halo. Selanjutnya ada Kak Meme. Halo Kak Meme. Halo semuanya. Saya sendiri, Rizik Maulana Yusuf, akan memandu diskusi pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kiranya ada sedikit yang akan disampaikan oleh Mbak Sekar. Kepada Mbak Sekar mungkin bisa langsung dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizik.
sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini, terutama juga untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Ini sepertinya semakin siang nanti akan bertambah yang nonton, akan semakin ramai. Ya, sebetulnya acara yang mudah bercerita ini didasari karena keresahannya teman-teman di dunia seni pertunjukan secara umum, terutama karena ya jangan sampailah kita karena keadaan, kita kalah sama keadaan, lalu kita tiarap kalah sama keadaan. Lalu Rumah Cinta Wayang yang mewadahi, terima kasih juga kepada Ibu Woro selaku pembesar Sanggar Rumah Cinta Wayang yang sudah memberi wadah kepada kami, teman-teman muda ini, untuk berkreasi, memberi wadah juga untuk mengenalkan, membagi cerita, membagi pengalaman teman-teman kepada halayak umum ramai. Semoga jangan pada kapok, jangan pada bosen, kita harus tetap semangat, jangan kalah sama keadaan, jangan sampai tiarap karena keadaan seperti ini. Kira-kira itu Mas Rizik. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Sekar. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa rules yang harus kita sama-sama pahami bersama. Mohon untuk kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian jika ingin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan di kolom chat yang ada di bawah ini. Kemudian nanti akan saya bacakan jika kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan. Mungkin langsung aja ya, kita langsung masuk ke diskusi kita. Halo Mbak Kak Mei dan Kak Raisa, bisa langsung dihidupkan mikrofonnya? Iya. Jadi gimana sih ceritanya awal mula dari Kak Mei sama Kak Raisa bergabung di Rumah Cinta Wayang? Awalnya itu gimana sih? Awal mulanya aku... Iya, Kak Raisa dulu. Oh, aku dulu ya? Apa Mei? Iya, silakan Oke. Kak Raisa dulu. Awal mulanya aku join di Rumah Cinwa itu waktu itu lagi main di rumahnya Bu Woro. Nah, terus pas lagi main gitu, kita bareng-bareng nih sama teman-teman seangkatan. Terus pas di garasinya itu kan ada panggung kecil tuh. Panggung potehi kecil gitu kan. Terus aku nanya sama ibu, "Bu, ini apa?" gitu. Terus ya udah dari situ ibu ngejelasin nih, iya nih namanya wayang potehi. Terus diceritain juga ceritanya tentang gimana, terus asal usulnya juga gimana, diceritain lah di situ. Nah, di situ tuh aku kayak tertarik gitu loh. Soalnya kan aku emang jujur aku kayak suka boneka gitu kan. Nah, terus itu kan kayak berkaitan sama boneka. Jadi kayak aku tuh tertarik banget kayak wow, ini tuh selain karakternya yang lucu-lucu gitu, yang menurut aku unik gitu, dari segi ceritanya pun juga aku tertarik juga gitu. Jadi hal itulah yang membuat aku akhirnya join deh ke RCW gitu. Kira-kira itu tahun berapa Kak? Awal pas ketika main itu? Itu di aku kalau nggak salah tuh semester 3 atau semester 4 deh, seingat aku. Gitu. Semester 4 kuliah. Kalau KWMI sendiri, dulu tuh gimana ceritanya bisa gabung sama RCW? Ya, kalau aku itu gabungnya pertama kali pas lihat angkatannya Mbak Raisa, Mbak Sekar, Mas Fuad itu main di Gedung 10. Masih ingat kan, Mbak? Iya. Itu dalam rangka acara apa ya? Aku lupa juga, itu di Gedung 10. Di sana kok rame banget gitu, kok pada main anak-anak Jawa gitu. Ini apa? Kok tapi aku nggak tahu gitu. Lain kan ada emang dari jurusan atau apa, ternyata bukan. Habis itu pas setelah dilihat-lihat ternyata itu Rumah Cinta Wayang dari Ibu Woro. Pas lagi kelas PBJ, itu penguasaan bahasa Jawa 1 atau 2, saya lupa. Terus saya langsung bilang ke ibu, "Bu, saya boleh nggak ikut main gitu?" Kata ibu,
boleh asalkan kamu konsisten. Kata ibu gitu. Terus ya udah saya mau gitu. Terus akhirnya ngajak teman-teman bareng-bareng beberapa orang sekitar 5 atau 6 di angkatan 2014. Terus akhirnya kita join, terus kita latihan di gedung 8 FIB. Setelah itu latihan deh di rumah ibu, diundang gitu. Jadi tahu kan waktu itu juga ada Mbak Raisa, ada Mas Fuad juga kan. Terus kalau kami sendiri, tadi kan Kak Reza kan bilang katanya yang tertarik karena bonekanya lucu-lucu, karena emang senang boneka juga. Kalau Kak Memi sendiri, tertariknya di segi apanya? Gitu? Unik, karena kan baru pertama kali lihat. Selain unik, terus kayak rame banget nih di belakang nih, orang-orang pada ngapain. Main musik, terus wayangnya kan kecil-kecil gitu kan. Lucu banget. Penasaran gimana cara mainin wayangnya itu sama musiknya kayak gimana. Kenapa bisa serame itu dan bisa selucu itu ceritanya. Gitu. Berarti emang pertama kali tahu wayang putih ya dari situ, dari pentas yang di Gedung 10. Iya, pentas di Gedung 10. Kalau Kak Reza sebelum main ke rumahnya Ibu Oro, sebelumnya udah tahu wayang putih belum? Enggak, aku enggak tahu sama sekali. Justru Enggak tahu kan sama sekali. Justru kan aku yang jurusan Jawa gitu kan. Taunya tuh kayak cuma sebatas wayang kulit, yang wayang beber, yang kayak gitu-gitu aja, wayang orang. Nah, terus setelah diundang main ke rumah Bu Woro gitu ya. Terus dikenalin sama Potehi ini kayak kok lucu gitu aku. Jadi ya gitu. Terus berarti pentas pertamanya Kak Reza itu di mana? Pentas pertamanya itu kalau misalnya dari Imlek ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu. Ya, yang pas Imlek di Kelenteng apa tuh yang waktu itu di Tangerang ya Bu ya? Ya, itu yang pertama. Jujur emang agak deg-degan sih ya. Tapi ya udah. Gitu. Pertama kali itu ya. Ya Itu sebelum pentas pertama kali itu kira-kira berapa kali latihan ya? Waktu itu berapa kali ya? Latihan pun juga kayak gimana ya? Aku tuh kayak oh ya udah latihannya pun kayak ya udah aku latihan main biasa gitu. Saya waktu itu kan aku sama Fuad kan. Masih sama Fuad partnernya. Terus ya udah kita kayak latihan gitu. Setiap Jumat atau Sabtu ya, seingat aku. Gitu. Berarti ya di Kelenteng Buntek Bio di Tangerang. Itu pertama kali. Kalau Kak Memi sendiri kapan tuh kira-kira? Kalau aku pentas pertama kali. Masih inget nggak? Pertama kali pentas itu di ulang tahun Perpustakaan UI. Nah, itu berarti pentasnya di Perpus ya? Iya, bulan Oktober tahun 2015 tuh kalau nggak salah. Ya, tahun 2015. Habis itu izin kelas sebentar tuh waktu itu PBJ. Terus izin kelas sebentar, pas emang mau akhir, hanya pentas tuh sama, waktu itu partnernya masih sama, ada namanya Rahmah, terus sama Debbie, sama Bagia, Fatma. Cuman timnya minim banget, tapi di acara yang lumayan besar, waktu itu yang nonton Bapak siapa ya, lupa deh waktu itu, pokoknya Dekan FIB kalau nggak salah. Itu sih. Terus Kak Reza sama Kak Meme ini pernah pentas bareng nggak sih? Pernah dong. Oh pernah. Itu pertama kali ketika pentas bareng itu di mana? Di FISIP ya Mbak ya. Di FISIP. Pas acara antropologi gitu, acara jurusan dari mereka. Sama-sama ini juga ngedalang juga dua-duanya. Ya, kami ngedalang bertiga sih, sama satu lagi Mas Ferry kalau nggak salah tuh dari UN. Oh iya. Ya, sama Mas Ferry juga. Mas Ferry dari UNJ dia. UNJ. Ya. Terus ketika pertama kali
apa ya menjadi dalang gitu, sebenarnya yang dibayangin apa sih? Apa yang dibayangin ketika jadi dalang itu sebelum sebelum terjun ke main wayangnya? Kalau dari aku, kita tuh kayak istilahnya tuh kayak menceritakan cerita kembali gitu loh. Tapi dengan media nih, ini ada medianya gitu. Jadi aku bercerita, terus ada bonekanya, ada perannya di situ, terus juga ada karakter dari tokoh-tokohnya. Jadi aku ya benar-benar harus paham gitu loh tentang si tokoh, terus karakternya itu gimana gitu. Emang agak gimana ya? Agak sulit sih ya. Waktu pertama kali gitu, soalnya aku harus benar-benar mendalami kan gitu. Kalau kami sendiri? Kalau aku, setahu aku kalau dalang itu ya, pas sebelum pas sebelum ikut langsung itu, dalang ya sebagai pemimpinnya, kayak gimana ini nanti semua orang bisa tahu ceritanya kayak gimana, bagaimana bisa berkoordinasi dengan para pemusik yang bisa memainkan suasananya itu jadi kayak hidup beneran nih ceritanya, kayak gitu sih. Sama apa namanya, kayak pas tahu mau belajar jadi dalang, susah juga nih bagi-bagi nih, ada suara gini, ada gini, nanti belum koordinasi sama para pemusik, kayak gitu. Tapi sebelumnya ada pengalaman ini nggak, kayak misalkan mendongeng, bercerita, storytelling kayak gitu, atau misalkan bakat sendiri gitu, bakat saya itu memang bakatnya di bercerita gitu, punya bakat bercerita gitu, ada nggak sebelumnya? Kalau dari bakat sih kayaknya nggak ada ya. Jadi emang aku kalau dari segi ceritanya gitu, aku emang kayak suka baca cerita, suka baca novel, suka baca cerpen, ya udah beranjak dari situ aja. Terus ketika aku dikasih kesempatan untuk bercerita lebih dalam lagi menggunakan media, itu kayak oh wow, justru kayak akunya jadi beban gitu. Jadi kayak aduh bisa nggak, antara bisa atau enggak gitu, kayak ragu gitu jadinya. Soalnya kan benar-benar hal yang baru kan ini untuk aku. Terus juga kayak oh wow, sempet deg-degan juga, sempet ragu, iya, campur-campur deh rasanya gitu. Baik, silakan buat yang peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditulis saja di kolom chat. Ada pertanyaan dari Kak Yostiani, bisa langsung dijawab nanti ya, Kak Memes sama Kak Reza. Apa sih hal yang paling berkesan ketika menjadi dalang perempuan? Hal yang paling berkesan menurut aku tuh di situ bisa ketemu banyak orang, terus juga aku bisa mengenal berbagai jenis karakter orang di luar sana gitu ya. Di luar ini kan kita kan nggak cuma ngomongin tentang Jawa tok gitu ya. Ini kan kita kan perpaduan campuran. Nah, di situ aku bertemu dengan berbagai banyak orang dengan latar belakang orang yang berbeda. Di situ yang hal yang berkesan sih menurut aku. Itu aku juga bisa nambah pengalaman baru, terus juga cerita-cerita dari setiap orang kan pasti punya cerita-cerita yang berbeda kan. Nah, itu jadi buat semangat aku juga, terus juga itu jadi jadi pengalaman buat aku juga, nambah ilmu aku juga gitu. Kalau dari aku hal yang paling berkesan jadi dalang perempuan tuh banyak sebenarnya. Yang paling terfikirkan itu gimana ya orang-orang itu tahu kalau misal ini tuh dalang cewek apa cowok gitu. Kenapa mereka bisa suaranya itu bisa berganti-ganti. Ntar orang tahu nggak ya kalau misal ini tuh dalang tuh yang ini cewek, yang ini cowok gitu. Maksudnya dalam hal pembagian suara itu apakah dari sana aja mereka tahu ini dalang perempuan atau laki-laki. Kemudian gimana tanggapan mereka terhadap dalang yang perempuan seperti itu gitu sih. Maaf, ini gambarnya remang-remang soalnya mendung. Iya. Jadi
Ini kan kaitannya sama dalang perempuan ya. Dalang perempuan kan ibaratnya belum begitu mainstream lah di kalangan para dalang, terutama dalang wayang kulit. Dan ini pun sekarang juga sudah mulai banyak. Kalau misalkan dalang wayang kulit juga sudah mulai banyak. Nah, untuk dalang wayang putih sendiri, kira-kira dari kami sama Kak Reza udah pernah ini belum? Misalkan cari tahu gitu, dalang perempuan wayang putih itu sebenarnya ada nggak sih kayak gitu? Apa cuman saya aja gitu? Kalau misalnya yang aku tahu ya untuk dari segi dalang potehi untuk perempuannya ya, Iya. yang aku tahu itu ada di Tionghoa. Itu beliau ini dia WNI tapi dia tinggal di Tionghoa, terus dikenalin lah budaya potehi ini sama suaminya. Akhirnya dia terjun langsung di situ untuk melestarikan wayang potehi ini gitu. Kalau yang aku tahu sih itu. Gitu. Kalau aku iya benar kata Mbak Raisa. Kalau sebelumnya aku nggak tahu sama sekali apakah ada dalang potehi di Indonesia yang perempuan gitu. Tapi ternyata ada dan itu memang mereka keturunan Tionghoa dan tinggal di Taiwan sekarang gitu. Taunya seperti itu sih. Kalau selain itu taunya dalang-dalang perempuan yang selain wayang potehi. Berarti itu walaupun orang Indonesia kan itu di Taiwan, berarti yang pentas di Indonesia berarti cuman dari RCW ya? Bisa dikatakan seperti itu. Berarti ini kira-kira siapa nih? Kameme apa Kak Reza ini? Dalang pertamanya ini? Buworo. Buworo ya, Buworo. Iya. Ya, berarti kalau yang anak muda berarti Kak Reza mungkin ya. Hebat nih. Iya. Ya, kesulitan-kesulitan itu pasti ada ya, baik dari diri kita sendiri ataupun mungkin dari orang luar yang ketika memandang wah ternyata ada perempuan yang main wayang gitu, jadi dalang gitu. Kira-kira pernah nggak sih dengar kritikan ataupun apa gitu tanggapan dari orang lain ketika tahu bahwa yang main itu perempuan ternyata dalangnya gitu. Pernah nggak dapat kejadian apa gitu yang yang kena sama Karissa seperti itu? Oke. Kalau dari aku untuk dari segi kritikan itu lebih ke teknis. Jadi ketika kita memainkan wayang itu kan kita memainkan beberapa karakter gitu kan. Ntar ada yang wayangnya perempuan tokohnya, terus juga ada yang laki-laki. Nah, terkadang untuk membedakan suara antara perempuan dan yang laki-laki itu memang agak sedikit susah gitu. Soalnya kan dengan pergerakan cerita yang cepat, terus juga kita harus mengganti karakter, dan juga kan kadang kalau misalnya main gitu kan kayak dua tangan gitu kan, dua tangan sekaligus. Bisa aja yang tangan yang kiri tokohnya perempuan, terus yang kanan tokoh laki-laki. Nah, di situ kadang kesulitannya. Nah, biasanya kalau kritikan gitu ada masukan dari teman-teman gitu. Ray, suaranya mungkin sama nih atau suaranya kurang mendalami gitu. Kalau dari kritikannya sih dari hal yang seperti itu sih kalau dari aku. Gitu. Kalau misal aku itu salah satunya sama. Kalau misal kadang susahnya tuh keliru gitu loh antara satu tangan dengan tangan yang lain itu kadang ketuker suaranya. Jadi loh kok tiba-tiba suaranya yang cowok gitu, kok suaranya mungkin jadi Likimwa misal kayak gitu. Terus juga selain itu kan karena mungkin aku kalau mungkin berhijab kadang juga pernah sesekali aja ada yang orang loh kok bisa-bisanya misal kamu berhijab tapi kayak kok bisa ikut kayak gini gitu, emang boleh atau apa kayak gitu sih pernah juga kayak gitu. Sebenarnya ya udah kan ngejawabnya sih secara halus aja, secara baik-baik gitu sih nanggepinnya. Berarti ini maksud gue ini sama pertanyaannya Pak Paul nih, tantangan yang dihadapi dalam
berpartisipasi aktivitas Putih. Nah, seperti itu. Kemudian ya tadi gimana sih cara bedain karakter wayangnya kalau misalkan ada karakter wayang tokoh perempuan sama laki-laki itu gimana? Bisa coba dipraktekin nggak? Mungkin dari Meme dulu kali ya. Jangan aku terus gitu, gantian gitu. Ya, coba dari kami sendiri. Suruh praktek ini. Coba ya. Boleh. Aduh, aku tuh paling suka mainin karakter itu tuh kalau yang awal-awal sih kayak pengantarnya aja ya. Jadi kayak suaranya tuh di unik-unikin gitu, asik. Gimana dong? Gimana? Ini jadi begalnya yang si Jinku ya, yang cerita si Jinku Satria Utama. Iya. Aduh, malu. Ih, Mbak Raisa berdua dong, biar kita TikTokan. Kok TikTokan? Yang mana? Itu yang pas ini deh si Jinkui pamit sama istrinya mau jadi prajurit. Nah, Mbak Raisa jadi ceweknya, istrinya si Jinkui, aku jadi si Jinkuinya. Gimana? Masih inget nggak? Oh, Meme jadi ini ya, jadi si Jinkui-nya. Aku jadi si Jinkui. Oke. Coba ya, aku ya. Istriku. Ada apa, Kakanda? Izinkan aku menjadi prajurit di kerajaan Tongtia. Aku sangat ingin menjadi prajurit di kerajaan Tongtia, istriku. Baiklah, Kakanda. Jika itu keinginanmu, aku hanya bisa mendukungmu dari sini. Silakan, aku sudah merelakan perjuanganmu, Kakanda. Tapi tolong jagalah calon anak kita ya, istriku. Baik, Kakanda. Aku akan mengurus anak kita. Kau tak perlu khawatir. Baik, aku pamit. Nah, gitu. Sudah lama nggak main. ya kurang lebih kalau misalkan menyesuaikan suara tokoh laki-laki nggak jauh beda sih, emang udah bagus banget. Ya Kang Meme. Ya gitu. Terus nih ada pertanyaan dari Woro nih. Udah berapa kali pentas nih? Kira-kira udah berapa kali pentas? Waduh. Banyak banget ya mungkin ya. Waduh. RCW lumayan laris kan, Bu? Banyak banget. Banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Apalagi kan kalau Imlek, setiap minggu ini selalu ada pentas terus. Jadi sebelum menjelang Imlek. Ya, menjelang Imlek, terus juga sesudah Imlek tuh biasanya. Iya. Jadi udah nggak ngerasa demam panggung kan? Oh, kadang-kadang kalau misal pentasnya terus penontonnya banyak banget, itu tetap dingin-dingin gitu keluar. Itu masih inget nggak kira-kira pas penontonnya benar-benar banyak banget gitu? Itu kira-kira pas di mana itu? Aduh. Pasti kan kalau penontonnya baik juga pasti kan jadi sesuatu yang benar-benar diingat gitu Mas, sampai sekarang mungkin. Kalau aku tuh waktu ada di daerah Tangerang tuh. Jadi panggungnya besar. Aduh, aku lupa tempatnya di mana. Pokoknya itu di panggung, di atas panggung. Terus penontonnya pas awalnya itu nggak ada. Pas kita tiba-tiba mau main, mereka kumpul semua di satu lapangan gitu. Terus tiba-tiba deg-degan. Padahal awalnya, penontonnya dikit ya, oke lah, bisa gitu. Terus tiba-tiba pas mau main, pas diketuk tamburnya itu, langsung semuanya. Ngumpul. Wah,
Itu sih. Nah, kalau aku waktu itu di Kelenteng Buntek-Bio, itu pas dari nginjekin kaki ke kelentengnya aja tuh kayak vibes-nya langsung kayak berasa kayak gitu loh, kayak deg-degannya langsung kayak aduh ini gimana ini gimana, takut salah cerita, takut segala pikiran yang negatif tuh kayak langsung masuk gitu loh, kayak ini gimana, jadi kayak panik sendiri jadinya gitu. Iya, panik sih. Kalau lagi di dekat takutnya panik. Iya. Keliru semua. Gitu. Dan pas makin malam tuh kayak kok makin rame gitu. Kayak oh ya, jadi tapi ya udahlah, kayak show must go on gitu kan. Yang udah terjadi ya udah jalanin aja sampai kelar gitu. Ya, ini kan berarti kaitannya sama audiens ya, sama peserta, sama penontonnya gitu. Nah, itu siapa aja sih kira-kira audiensnya kalau nonton wayang putih itu? Beragam ya Mbak ya. Beragam. Dari yang anak kecil sampai yang sudah dewasa gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh paling suka kalau penontonnya tuh anak-anak kecil gitu. Nah, kenapa mereka tuh terlihat paling excited kalau ngelihat pertunjukan wayang, kayak pengen megang-megang, terus apalagi kalau misal disuruh jawab pertanyaan, tuh mereka heboh banget kan. Terus kadang kalau misal satu pertanyaan yang naik ke panggung bisa sampai 10 orang, itu kan kita susah mau ngasih hadiah, gitu sih. Iya, berarti kalau misalkan pentas di kelenteng kan itu udah pasti penontonnya kan dari jenjang usia berapapun kan, ada yang anak-anak, ada yang dewasa juga kan. Terus pernah nggak sih benar-benar yang nonton itu cuman orang tua gitu? Pernah. Oh pernah. Nah, waktu itu perform di Panti Jompo. Panti Jompo ya? Ya, Panti Jompo yang di mana ya Bu ya? Aku lupa. Mungkin di salah satu Panti Jompo gitu. Di situ kayak oma-opanya tuh, iya, Panti Jompo yang di Sentul. Jadi waktu itu pas nginjekin kaki kayak kok sepi ya dari luar gitu. Terus pas mulai perform kayak mereka tuh pada excited banget, jadi kayak nge-flashback mereka tuh zaman mudanya, dan gak nyangka juga kalau misalnya tuh oma-opanya ini tuh ternyata tuh tahu gitu ceritanya si Jingkui gitu. Kayak iya dulu aku juga ada salah satu oma-oma gitu di cerita pas zaman masih mudanya tuh katanya suka nonton pementasan ini, bahkan sampai pacarannya pun nontonnya tuh wayang potehi gitu. Jadi ketika ada kita tuh jadinya kayak oma-omanya ini jadi flashback gitu loh. Jadi ya seru sih gitu. Ini pas di Panti Jompo, Kameme ikut nggak? Enggak, aku belum pernah ke Panti Jompo sama sekali. Belum. Ya, sama sekali belum pernah. Ya mungkin beda tim sih waktu itu sama yang lain. Kalau aku tuh pernah di kelenteng di daerah Tangerang, kalau nggak salah juga itu. Itu malah nggak ada penontonnya sama sekali pas kita main. Udah parkirnya kejauhan, terus si Jinkinya pakai sarung. Itu sih waktu itu, sama ibu juga waktu itu main. Tapi pernah sih ada yang bener-bener ada yang nggak nonton waktu itu di kelenteng segitu. Terus kalau yang penontonnya dewasa itu ada di daerah Sawah Besar, di kalau nggak salah di Deloitte, kalau nggak salah. Itu yang nonton ya gitu, orang-orang yang wow gitu. Dan harus pakai bahasa Inggris kan, sedikit-sedikit waktu itu. Ya, terus tadi kalau kan lebih berkesan ketika audiensnya anak-anak. Kalau Kak Reza sendiri sama juga anak-anak atau gimana? Enggak, enggak malah. Enggak, aku beda. Aku lebih berkesan tuh ketika audiensnya itu para orang tua. Gitu. Jadi aku memposisikan diri sebagai seorang dalang gitu ya, yang memberikan audiens ini tuh kayak supaya mereka tuh bisa flashback lagi gitu loh. Dulu
mungkin sekarang udah jarang gitu ya untuk yang perform potehi gitu sebelum adanya Rumah Cinwa. Tapi ketika adanya Rumah Cinwa ini kayak mengembalikan ingatan lama mereka, kayak kenangan manis mereka itu tentang wayang potehi gimana gitu. Jadi yang paling aku paling senang sih sebenarnya kalau misalnya audiensnya aku tuh orang tua gitu. Soalnya aku juga bisa dapat banyak cerita dari mereka gitu. Gitu sih. Terus ya terima kasih ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bilal nih. Gimana sih caranya menyiasati kesulitan-kesulitan ketika yang ditemui ketika dalam hal mendalang ketika mendalang gitu? Yang pertama sih harus latihan ya. Ini pas lagi pementasan atau secara keseluruhan? Mungkin secara keseluruhan deh. Oh ya, kalau secara keseluruhan kan yang pasti kita harus latihan kan, terus memahami ceritanya tuh jangan sampai skip meskipun kita pentasnya itu misal dadakan atau gimana, kita harus tetap pelajarin si naskahnya itu walaupun kita udah hafal ya, kadang kan tiba-tiba ada aja gitu takutnya ada apa-apa gitu, tetap harus dipelajarin, tetap harus pegang naskah sendiri-sendiri, entah itu mau dipelajarin di sanggar atau dipelajarin di rumah, itu tetap harus dikuasain ceritanya. Karena kalau misal kita kan latihannya seperti ini, kadang nanti di panggungnya beda lagi gitu sama semua tim, sama pemain musik. Nah itu kan kasih aba-abanya kadang juga ayo gitu. Jadi tetap harus ini sih, maksudnya gimana koordinasi sama dalang berdua itu harus tetap dilatih terus. Terus kalau lagi sama tim pemusik itu, nah kita tuh harus tahu tuh kodenya seperti apa tuh, biar selama pementasan itu jangan sampai ada yang tiba-tiba misal sepi, terus tiba-tiba pas lupa. Jadi kan biar tetap ada suasana lucu atau apa gitu. Jadi nggak garing lah gitu pas lagi pementasan. Ya tadi buat ngekodein teman-teman rumusik gimana Mbak? Kodenya contohnya apa gimana? Kalau aku sih paling suka gini doang, musik gitu pakai tangan aja. Tapi kan kita tetap ada naskah, terus ada tanda-tanda gitu kan, pas ada ini, nanti musik, atau ini, nanti ini. Tapi kita meskipun ada tulisan itu dan pegang masing-masing, harus tetap engah gitu. Kita harus tetap kasih aba-aba gitu. Jadi mungkin salah satu pemusik, misal Mbak Sekar gitu, nanti kan saling kasih aba-aba gitu. Jadi koordinasinya tetap harus jalan terus. Tapi biasanya pakai tangan atau pakai mata gitu-gitu. Kalau enggak nengok sih, kayak nengok ke belakang gitu. Ya ini kan tadi kan gimana cara menyelaraskan ya antara dalang dengan pemusik. Kemudian kalau misalkan dari antara dalang sama dalangnya sendiri itu gimana? Kan kalau misalkan di wayang kulit kan dalang kan sendirian, jadi di situ kan benar-benar sepenuhnya cerita itu yang menyampaikan kan itu sendirian. Dan gimana sih cara ngebangun apa ya semacam chemistry lah antara dalang satu dengan temennya gitu, kan di situ kan karena semacam tektokannya itu cara bangun chemistry-nya itu gimana biar tektokannya itu bisa lancar gitu. Kalau aku supaya chemistry-nya dapet nih, biasanya kayak suka ngobrol-ngobrol dulu gitu, bercanda-bercanda gitu kan. Setelah misalnya udah cooling down lah gitu, udah santai, udah relax gitu kan, baru nih mulai bisa terbangun nih chemistry-nya. Yang penting asal jangan panik aja. Itu kalau udah panik tuh udah bubar semua. Yang penting tenang aja dulu, ngobrol, terus juga bercanda-bercanda, sharing-sharing. Nah itu bisa bangun chemistry sih antara aku sama partnerku gitu biasanya. Iya, kalau aku itu sih pas lagi latihan sekalian, pas lagi ini benar-benar ceritanya reading nih udah ada bagiannya masing-masing, jangan sampai skip ya gitu, harus tahu dan ditandain kayak gitu sih. Jadi latihannya nggak cuma pas latihan, kalau lagi misal diem-diem awas ya ntar ya pas bagian ini ya jangan sampai lupa gitu sih. Kalau aku gitu. Terus partner dalang yang paling ini siapa? Ya ada dua nih, yang paling kira-kira klop sama yang paling susah gitu.
Kan pasti pernah kan? Itu siapa? Coba dari Meme dulu coba. Iya, iya, iya. Boleh. Aku banyak. Emang kalau yang paling enak nggak bisa pilih salah satu ya. Ada Yuji, Pras juga, sama Cecep. Cecep ini baru, cuman kan karena Cecep itu orangnya sangat ekspresif, jadi gampang ngebaurnya gitu. Jadi sama bertiga itu sih. Kalau yang paling nggak enak, bukan nggak enak sih, mungkin kurang aja gitu ya. Feel-nya Iya, pas iya. lagi main kurang itu sama Vienna sih. Karena Vienna tuh fokusnya tuh dia tuh bukan di dalangnya ya, kalau menurut aku dia lebih ke ya yang ngatur-ngatur kita semua, yang suka nginget-ngingetin aja gitu. Jadi mungkin kalau di bagian bercerita masih kurang klop gitu. Itu sih. Kalau dari aku, kalau misalnya untuk yang ngeklop banget, emang nggak bisa satu gitu tuh nggak ada gitu. Pasti beberapa tuh ada gitu. Ada Fuad, terus juga ada Meme juga, waktu itu kita juga pernah satu panggung juga. Terus ada Kazaki, mungkin kalau misalnya ada yang tahu Kazaki, itu juga ngeklop banget gitu. Terus kalau misalnya yang chemistry-nya kurang, waktu itu sempet main sama Kak Ferry. Itu. Sempet main sama Kak Ferry, terus mungkin dia kan basicnya music gitu kan, dia kan rapper gitu. Ya beatbox ya. Beatbox gitu. Jadi agak kurang gitu chemistry aku sama chemistry-nya Kak Ferry itu kurang gitu. Iya benar, karena kan jadi dalang kan lebih, apalagi ini kan bercerita ya dalam Wayang Potehi itu kan kita nggak mungkin benar-benar sesuai sama jalan ceritanya, kan kadang kita bisa improve gitu, bercanda-bercanda. Ya, betul. Gitu. Itu ngebangunnya pas kita lagi kumpul-kumpul gitu sekalian biasanya. Itu kalau yang paling kocak tuh jujur aja biasanya tuh si Yuji tuh kan emang sebenarnya suka nggak jelas gitu kan. Tapi kalau pas dibawa ke panggung seru, enak gitu. Dan nggak jelasnya, garing-garingnya tuh kayak dikeluarin semua gitu di panggung. Iya, jadi all out jadinya, semua keluar gitu. Jadi tiktokannya lebih oke, nyambung gitu. Iya. Meme sudah diwawancara Liputan 6 loh. Wah, udah pernah diwawancara sama Liputan 6 ya? Nah. Udah. Ya. Waktu itu pernah diikutin sampai kosan juga kan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu dihubungin sama kasih nomor salah satu jurnalis Liputan 6. Terus kita ketemu di FIB buat liputan. Ternyata jurnalisnya sama-sama dari satu kampung. Nah, itu makin asik. Iya. Ya, terus dari Jember kan, ya udah. Habis itu kita liputan berapa hari ya? Seharian waktu itu. Diikutin dari kampus sampai di kosan, sampai ke sanggar. Jadi kurang lebih 2 hari sih waktu itu. Tentang bagaimana seorang perempuan menjadi bagian dari Wayang Potehi juga. Itu sih garis besarnya waktu itu. Kak Reza pernah diliput nggak? Lupa deh, aku kayaknya belum deh. Waktu itu. Oh, yang dari MNC ya Bu ya? Iya nggak sih Bu? Aku lupa deh. Ya, yang dari MNC waktu itu pernah. Cuman aku lupa itu dia di TV liput ya, di TV atau di YouTube gitu, aku lupa gitu. Ya. Terus kalau misalkan jadi dalang nih, ini kan pastikan melalui proses yang panjang gitu ya. Terus ketika melalui proses tersebut itu kira-kira dari kami sama Kare sendiri ada ini nggak peningkatan percaya diri gitu, semakin kita banyak berlatih gitu, mungkin bisa juga di kehidupan di luar pentas gitu, tentang kepercayaan diri gitu. Kalau tentang kepercayaan diri,
waktu itu pas aku di semester 5 kalau nggak salah. Itu karena aku juga sempat join di radio kampus juga, UKM radio kampus. Terus juga sebagai announcer juga waktu itu di situ. Jadi ditambah aku main potehi juga, itu benar-benar ngebooster percaya diri banget sih itu. Jadi kayak ada latihannya gitu loh. Jadi di kampus ada, terus juga di luar kampus juga ada. Jadi tuh kepercayaan dirinya tuh semakin lama tuh semakin nambah gitu. Kalau dari aku sih itu. Kalau aku mungkin emang orangnya pede, nggak kepedean gitu ya, maksudnya emang orangnya pede. Yang penting. Pedenya itu malah semakin pede karena pas kita dalang itu, pas kita main, pas kita pentas, itu lebih banyak orang yang nonton gitu. Dan kadang kan kita mau nggak mau, misal kita kan mainnya di belakang panggung, tapi kalau misal MC manggil, kadang kita di depan panggung gitu kan. Jadi kita udah nggak ciut lagi tuh mentalnya tuh. Kalau biasanya PD-nya itu di depan teman-teman, kali ini udah bisa berani PD ke banyak orang gitu. Jadi bisa dibawa ke kehidupan kampus, misal kayak presentasi, itu jadi semakin luas buat ngomongin sesuatu gitu. Ataupun di dalam dunia kerja juga bisa semakin ituin lah pokoknya. Pede, pokoknya semakin pede gitu. Iya. Terus kalau misalkan pernah panik kan? Kalau misalkan pentas, nah itu cara ngatasinnya gimana? Kalau panik, aku biasanya minum yang banyak. Terus juga kayak canda-canda sama temen tuh. Itu biasanya udah paling ampuh banget sih buat ngilangin panik gitu. Kalau aku. Kalau aku panik, ya minum. Terus kayak tarik nafas. Kayak atur nafas aja gitu biar nggak keringetan, biar nggak keringet dingin. Nafas, terus ngelihat orang-orang, keadaan, terus kayak beres-beresin. Ada aja gitu tangan mau gituin panggung atau gituin boneka gitu. Itu biar nggak diem aja. Itu biasanya sebelum pentas atau ketika pentas pun ketika sudah mulai berdialog kayak gitu? Oh, kalau sebelum pentas. Oh, sebelum pentas ya. Pas lagi pentas, kalau lagi panik, apain ya biasanya ya? Kalau partnernya lagi ini, pasti diusilin sih, kayak lupa dialog ya. Kalau panik tuh ujung-ujungnya biasanya lupa dialog sih. Padahal kan kita kadang bawa naskah kan. Tapi kayak kita, udah sampai mana nih? Padahal yang dibaca tuh masih baru aja gitu. Iya. Sama partner dalangnya gitu, kayak diajakin bercanda gitu. Ntar kita relax sebentar, baru ada dialog lagi gitu. Ya, tadi kan kami bilang ada naskah ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Yostiani. Itu kalau naskah itu dibuat oleh siapa? Dalangkah atau ada tim sendiri yang emang buat naskah? Kalau waktu itu kita naskah dari ngambil dari beberapa cerita yang komik gitu ya Bu Woro ya dulu ya. Kita ngambil dari komiknya, terus kita ubah tuh teksnya, dibikin kayak naskah gitu, dari situ biasanya. Itu kalau dari tim biasanya dari ya kita juga gitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Esi, ini masuk juga nih kaitannya sama naskah mungkin ya. Ini kalau misalkan bagaimana pengalaman dalang jika ada poin yang terlupakan. Misalkan tadi kayak misalkan pas lagi baca naskah, terus ternyata ceritanya kelewat gitu, salah baca gitu. Itu gimana tuh cara, pernah nggak? Terus gimana cara ngebalikin lagi biar ceritanya tambah panjang atau gimana? Biasanya improve sih. Kalau misalnya ada yang poin yang lupa gitu ya. Improve, tapi improve-nya masih yang cerita yang sejalur gitu, yang masih make sense gitu. Terus kalau misalnya udah jeda nih,
di bagian itu ada musik, terus kita baru nih masuk ke cerita yang tadi ke-skip gitu. Jadi nggak mutus cerita gitu. Jadi masih ada lanjutannya gitu. Ya, improve sih yang paling ini kalau lagi kelupaan itu harus. Jadi partai dalang itu fungsinya kenapa kita chemistry-nya bisa ngebentuk ya karena itu kita harus kebanyakan improve meskipun hafal sama naskahnya ya Mbak ya, tapi kita pasti udah siap-siap tuh. Oh, kita nanti nggak tahu nih bakal lupa atau enggak. Iya, makanya chemistry-nya tuh penting banget sih antar tim juga, terus antar dalang yang satu sama dalang yang lain itu juga penting banget sih gitu. Berarti jam terbang sama ini ya latihan yang banyak ya buat. Ya betul. Gitu. Sama sering kumpul kan sama yang lain. Terus ini ada pertanyaan dari Ibu Esi. Meme apa pernah mendalang di Jember? Mungkin bersama dengan kelompok lain. Belum. Oh, belum. Belum pernah. Terus pernah nggak mendalang sama grup lain gitu selain dari RCW? Enggak. Belum pernah. Belum pernah ya? Ya, grup Potehi yang kenal cuman RCW aja karena yang lain kan kebanyakan kan senior kan. Hanya nonton. Terus ini nggak kalau misalkan kayak gitu pernah berguru ataupun berguru sama dari grup OT dari yang lain nggak? Kan grup OT lain kan lebih senior gitu. Terus pedalangnya juga mungkin sudah berpengalaman banyak gitu. Pernah nggak mencoba buat kayak misalkan tanya-tanya atau gimana gitu sama mereka? Kalau misalkan mungkin yang dari kan kebanyakan kan dalang OT kan dari Jawa Timur ya. Terus ketika mungkin mereka pentas di Jakarta, terus Kak Meme ataupun Kak Risa itu datang nonton kayak gitu. Waktu itu kebetulan aku dapat kesempatan untuk ke Jombang sama Ibu juga, sama Kanya, sama Sekar gitu. Terus kalau nggak salah kita sempat mengunjungi salah satu kelenteng yang di sana ada pertunjukan Potehinya. Dan alhamdulillahnya banget di sana juga ada dalangnya. Jadi kayak aku bisa benar-benar belajar yang gimana sih biar ngeluasin tangan gitu. Jadi biar istilahnya tuh tangan sama boneka tuh kayak nyatu gitu. Kayak kasih nyawa lah ke bonekanya tuh bener-bener kayak luwes. Itu gimana? Itu aku pelajarin banyak banget di sana. Terus juga ya di Kelenteng Duku Surabaya ya, sama Ibu juga, sama Kanya, sama Sekar. Terus juga banyak sih kalau misalnya belajar gitu, terutama dari yang pendahulu yang udah terjun langsung ya, yang udah lama banget gitu kan. Itu banyak banget sih dapat pelajaran dari sana gitu. Kalau aku sih secara langsung nggak pernah, karena kan pernah ada waktu itu yang ke Jombang yang habis dari Surabaya. Itu kita waktu itu lebih banyak ke ngelihat produksi Potehinya gitu. Terus pernah juga ketemu sama Pak siapa waktu itu pas lagi pentas di Solo, di Senden. Itu kebetulan ketemu juga pas lagi pentas. Jadi waktu itu nggak sempat bertanya karena emang harus main. Jadi jeda mainnya tuh cuman 10-15 menit dan itu biasanya mereka gunakan untuk istirahat, makan gitu. Jadi fokusnya ngelihat dari belakang panggung tuh, jadi kita ngintip dari belakang tuh, boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan gitu. Jadi kayak seperti ini gitu, sama paling lebih ngelihat YouTube aja sih. Iya, berarti kan itu kan cerita pas Kak Meme sama Kak Risa pergi ke sana. Nah, kira-kira kan pasti dari sana itu berkunjung ke misalkan ke Jakarta atau gimana, itu pernah kayak misalkan nyamperin gitu nggak? Kalau nyamperin belum pernah sih. Aku juga belum. Berarti dari Jakarta ke
main ke Jawa Timur kayak gitu ya kemarin. Ya. Ada kesempatan sekalian kita lagi main juga kan waktu itu. Jadi mumpung ada kesempatan, ya kita lihat-lihat aja. Terus, melanjutkan pertanyaan dari ini Bu Esi nih. Kan ini kan kami sama Kak Resa kan menjadi dalang ketika masih berkuliah ya. Jadi gimana sih tanggapan dari teman kampus dari prodi lain? Oh ya, ini kami sama Kak Resa dari prodi Jawa ya. Dari prodi lain tentang menjadi dalang gitu. Ada nggak sih teman gitu? Teman kampus? Ada, kaget malah. Mereka kaget kayak, lo main ini gitu. Iya saya sambil cengengesan gitu. Terus kayak, coba dong ceritain. Jadi tuh malah dengan adanya pertunjukan ini di kampus gitu ya, malah kayak membuat teman-teman tuh tertarik gitu. Jadi kayak, coba dong ceritain gimana sih ini tuh Potehi itu gimana gitu, ceritanya apa aja. Terus kayak medianya tuh apa, kayak gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh mereka malah mencari tahu, tapi dari aku gitu loh. Gitu. Iya, kalau aku paling, main apaan sih gitu. Misal kayak, itu apa? Oh, emang kenapa bisa join dari mana gitu. Ya, diceritain aja gitu. Pas lagi main kan, kita kan sering juga tuh main di kampus ya. Misal pas PBJ, atau pas lagi gebiar wayang, itu kan, nah itu kan banyak juga itu yang nonton kalau pas lagi gebiar wayang tuh, nah itu mereka kayak penasaran, oh ternyata lu yang di belakang tadi yang ngomong-ngomong itu bisa kayak gitu, ya bisa gitu. Ada yang kepo-kepo aja sebenarnya. Berarti nggak sedikit yang emang menguji KMM sama Karisa ya, karena menjadi dalang kan tentunya kan anti mainstream gitu kan. Iya. Lebih kepo sih sebenarnya mereka. Iya, lebih ke kepo. Apa gitu. Terus ini nggak sempat kayak misalkan, ayo kalau misalkan mau tahu gitu lebih banyak, terus diajak gitu, kayak gitu nggak? Ngajak nggak? Ikut aja sih, lihat aja. Ngajak sih pasti. Bahkan tergantung dari merekanya ya, waktunya bisa atau enggak gitu. Kadang malu karena kebanyakan dari anak Jawa. Nggak mau, malu banyakan anak ini, anak jurusan gitu. Kan nggak ada temennya gitu sih. Ya. Terus nih ada pertanyaan nih dari Santian. Tadi sih pas awal-awal, Karesa punya pengalaman sebagai announcer radio juga. Terus menurut Karesa sendiri, pada dasarnya menjadi dalang itu memiliki persamaan nggak sih ketika menjadi announcer? Ada persamaannya sih menurut aku. Kalau misalnya kita sebagai dalang, audiens atau klien kita adalah orang-orang yang nonton gitu kan. Sementara kalau misalnya kita sebagai announcer gitu ya audiens kita adalah orang-orang yang mendengar dan juga klien-klien yang misalnya ngajakin partneran. Nah itu jadi tuh gimana cara kita nge-treat mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya di Potehi gitu ya, kita nge-treat mereka dengan cerita-cerita yang lucu, dengan cerita yang menarik, terus pembawaan karakter yang mendalam gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di radio gitu ya sebagai announcer, kita nge-treat mereka tuh juga gimana nih supaya kita bisa mendapatkan info yang menarik, terus juga supaya pendengar kita juga terhibur, terus juga enjoy dengerin radionya gitu. Jadi ada kesamaan sih kalau menurut aku tuh. Berarti ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Paul. Ini kan kaitannya sama tadi ya, bagaimana caranya memperluas jaringan ataupun memperbanyak publikasi terkait dengan wayang Potehi ini. Ada saran nggak sih? Ada saran-saran apa untuk lebih memajukan seni Potehi RCW buat bisa dipublikasikan keluar seperti itu? Dari aku apa dari Meme dulu nih enaknya nih? Dari Meme dulu deh, dari Meme. Iya, dulu. dari Meme.
Ini dari Pak Paul, pertanyaan dari Pak Paul. Kita kan udah, maksudnya kalau DRCW itu kan kita udah usahanya udah banyak kayak kita tiap minggu adain itu loh yang 2 minggu sekali kita di Kaldera ada pementasan, kemudian kita juga sering pentas di luar-luar, terus udah ada media sosial juga buat memperkenalkan gitu, setidaknya orang-orang itu tahu gitu. Kalau aku sebagai kan kerja sebagai media sosial juga nih. Ya. Nah, itu memperkenalkan kebudayaan melalui dunia digital itu menjadi salah satu alternatif yang sangat bisa kita gunakan untuk memperkenalkan budaya gitu. Salah satunya wayang potehi ini kayak gitu. Jadi kita harus memaksimalkan bagaimana cara kita memperkenalkan. Memang sulit mencari audiens yang bisa sejalan dengan kita, tapi kan kita bisa mencari komunitas-komunitas yang pada dasarnya sama gitu, pecinta seni, tidak hanya seni tradisional, tapi seni modern pun kita bisa menarik mereka semua itu untuk setidaknya tahu tentang kita itu siapa, apa yang kita kerjakan untuk memajukan wayang potehi, seperti itu sih. Jadi dunia digital itu sangat membantu kita untuk memperkenalkan apa aja gitu. Iya, Sangat digunakan. setuju sih. Terlebih kan apalagi sekarang kan udah zamannya udah digital banget kan. Kayak apa-apa serba digital gitu kan. Bahkan kita pun yang mau kemana-mana sekarang kan udah serba digital nih. Misalnya kayak mau beli makan aja digital kan via GrabFood atau GoFood gitu kan. Nah, dengan adanya digital ini justru menurut aku kita nih lebih bisa lebih mudah untuk memperkenalkan potehi ini ke orang luar gitu, karena dengan adanya digital ini kan kita seperti difasilitasi secara gratis gitu kan kasarannya. Nah kita bisa promosi melalui sosial media, terus juga membuat konten-konten yang menarik gitu kan. Dan juga kalau misalnya orang cari nih di Google itu kita juga bisa memanfaatkan dari segi misalnya dari artikel gitu. Kalau misalnya RCW kan punya artikel ya. Nah, itu bisa nih ditingkatin untuk SEO keywords-nya, terus juga sosial medianya juga lebih diaktifkan kembali, dan nggak cuma ngebahas tentang pertunjukan, update-nya tuh nggak cuma ada pertunjukan ini nih di sini gini. Jadi kayak re-story tentang pertunjukan nggak cuma sampai situ, kita juga bisa lebih mendalam, misalnya ngebahas tentang salah satu tokoh karakternya seperti apa, terus juga mungkin dari sejarah tokohnya itu seperti apa. Mungkin kita juga bisa ngebahas tentang kebudayaan di cerita dari tersebut gitu. Misalnya dari si Jinpui nih, budaya apa nih yang bisa kita ambil gitu, dan itu bisa kita olah sedemikian rupa dengan dengan pembuatan yang menarik, terus juga yang unik juga pastinya. Nah, dari situ kita bisa engage nih dari sosial media, terus juga misalnya di webnya itu kita bisa memperkenalkan orang mengenai potehi dari situ gitu. Jadi lebih membuatnya tuh lebih menarik gitu loh. Nggak cuma ngebahas tentang pertunjukan, tapi kita juga ngebahas dari segi tokohnya, ceritanya, budayanya seperti apa gitu. Nah, berarti ini Kak Meme sama Kak Raisa ini ibaratnya kerja di dunia digital ya sekarang ya? Iya, betul. Di mana, Kak? Maksudnya di agensi. Di agensi. Digital agensi ya. Nah, jadi kalau misalkan pernah ini nggak sih riset, kalau misalkan kan pasti kan sering buka-buka ini kan tadi kan ada SEO ya. Ya itu kan
suatu sistem yang ketika kita melakukan pencarian di Google kan bisa ada di teratas kan gitu kan dalam pencarian. Betul. Nah, kira-kira ketika kita menuliskan wayang potehi itu kira-kira ada nggak sih misalkan lembaga lain ataupun dari sanggar lain yang emang bahas wayang potehi yang Kalau khusus secara khusus gitu? Kalau misalnya tadi aku juga sempat ngecek sih ya. Kalau misalnya dari segi potehi, misalnya wayang potehi gitu ya, itu sih belum ada dari kita. Karena pas aku lihat itu di Google, itu kita tuh masih 5 teratas gitu. Jadi dari Twitternya, dari Instagramnya. Cuman ya kalau Twitter, ya Twitter ada ya. Twitter, terus juga websitenya juga ada, Facebooknya juga ada. Ini udah masuk sih. Terlebih kalau misalnya kita ambil keywordnya tuh kayak rumah Cinwa, itu langsung tuh hasilnya tuh langsung keluar. Dan untuk dari website kita, dari WordPress kita itu udah dari posisi keempat lah di Google. Jadi orang-orang tuh gampang gitu loh kalau mau cari tentang rumah Cinwa ini gitu. Ya, ini ada dalang Sunda, ada Kang Asep nih. Halo Kang Asep. Selamat Halo Kang datang. Asep, selamat sore. Sore. Iya, ini Ya, menarik sekali. sore. Aduh. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ketelatan. Ketelatan tadi, aduh. Bisa gabung. Mangga, asik banget nih. Selamat untuk rekan Potehi. Makin luar biasa nih karya-karya yang disuguhkannya nih. Iya, ada dalangnya perempuan soalnya. Kakaknya Putri semua. Sampurasun, Bu Woro. Enggak. Luar biasa. Ini dalang perempuan luar biasa ini. Saya jadi teringat untuk wayang golek. Wayang golek dulu itu cuma satu dalang perempuan itu. Namanya itu almarhum Gojon. Dibilangnya itu Gojon. Gojon itu dulu tinggal di daerah Jakarta Barat. Kenapa dibilang Gojon? Gojon itu artinya Bu Woro? Kabak ya, susah untuk bergerak gitu. Ya kadang dia ngedalang harus pakai kain, harus pakai sanggul gitu. Mager kalau sekarang mager. Iya, gitu. Malas gerak. Oh, ya, dalam perempuan ya. Iya, ini di Potehi ada luar biasa nih. Halo, Teteh, hebat. Salut. Terima kasih, Pak. Dava. Ya, Dava, dadah. Kita lanjutkan lagi ya. Ada yang mau ditanya sama Kang Asep nih. Oh ya, silakan Kang Asep. Sama Ibu Dalang, itu kesulitannya secara teknis, kita berbicara secara teknis untuk memainkan si wayang potehi itu ada kesulitan nggak gitu kalau untuk di wayang potehi atau sama saja gitu? Kalau dari segi kesulitan dari menggerakkan gitu ya, ini kan kita kan terbatas ya Pak ya, jadi ya cuma 3 gitu. Otomatis ini juga akan mempengaruhi dari bonekanya ini sendiri gitu. Jadi ketika digerakkan ya cuman kayak gini gitu kan, kadang kan cuman yang ditelunjuk untuk kepalanya, terus juga yang jempol sama yang jari tengah untuk tangan kiri kanannya. Jadi kan sementara wayang kan harus kayak bungkuk gitu kan, terus misalnya harus bermain pedang-pedangan seperti itu. Ya. Gitu. Iya. Gitu. Karena ada beberapa teknis yang saya sendiri, wah ini antik saya bilang ini untuk yang potehi ini dari sisi teknis. Tapi mungkin juga dari kostum ataupun kostum wayang, kemudian mimik si wayangnya, ornamen-ornamen yang ada di baju-baju wayangnya itu juga itu cukup untuk bisa menarik perhatian sehingga kita tidak noleh ke tempat yang lain. Asik dengan pertunjukan ini. Kan warna-warnanya kali ya. Yang kontras gitu. Asik juga. Iya, ya.
baik, langsung kita lanjutkan kembali ya tadi pembahasannya. Tadi kan emang benar dari Kak Memes sama Kak Resa sendiri ini kan bekerjanya kan di dunia digital ya. Boleh dong tadi kayak misalkan diceritain gimana caranya mengelola sosial media, karena kita kan ada Instagram sama ada YouTube juga gitu. Kalau dari Instagram sendiri, ini Kak Memes kan tadi megang sosial media ya di pekerjaannya ya? Ya, sosial Ya, media. iya, pegang Instagram juga kan? Ya, Jadi Instagram. itu gimana sih caranya biar ketika kita ngepost sesuatu, misalkan informasi seperti informasi ini, acara ini gitu, kegiatan ini, itu gimana sih biar bisa menjangkau ke masyarakat secara luas gitu? Misalkan ini kan masuknya kan Iya. kalau ya silakan. Oke, kalau misal dari segi Instagram sendiri, maksudnya kita kan bukan akun jualan gitu ya. Kita kan di sini sebagai sebuah komunitas gitu. Jadi nggak semua orang bisa suka dengan apa yang kita posting. Tidak semua orang itu melihat, maksudnya tertarik dengan apa yang kita posting gitu. Apalagi sekarang kan, maksudnya followers kita itu kan rata-rata mungkin orang yang memang suka dan tertarik dengan Rumah Cinta Wayang Potehi, yang tahu gitu. Dan itu pun juga belum banyak ya gitu. Kalau dari kayak gitu tuh memang kita nggak boleh bosen yang namanya untuk memberitahu. Kita tuh nggak boleh bosen yang namanya memberikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kita tuh kan istilahnya kita tuh bukan konten yang sampah gitu loh, ya kan? Kita tuh mengedukasi orang-orang, memberitahu orang-orang bahwa Rumah Cinta Wayang itu adalah komunitas untuk melestarikan budaya gitu, melestarikan budaya Indonesia, khususnya wayang potehi gitu. Kalau misal kita mau menjangkau lebih luas banyak orang, kita harus gunakan kayak tools yang ada di Instagram, atau Instagram itu kan terconnecting dengan Facebook gitu. Bolehlah kita sekali-kali mungkin mau misal kita mau mengadakan acara yang besar kayak mungkin sedekah bumi gitu, itu banyak tuh komunitas apa gitu, kita bisa menggunakan misal mau sponsor, mau iklan kayak gitu. Itu kan untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk tahulah setidaknya gitu dengan beberapa tools yang sudah disediakan oleh Instagram, kita sangat bisa untuk menggunakan hal-hal seperti itu untuk memberitahukan orang yang lebih banyak ke orang-orang yang lebih banyak, misal seperti itu sih. Jadi pembuatan konten yang konsisten, terus yang berisi, yang menarik untuk semua orang gitu. Misalnya sekali-kalilah kita membuat konten yang bisa untuk dibaca atau nggak secara umum gitu, nggak cuman buat orang-orang yang khusus, misal yang emang suka seni aja, misal kayak konten seperti apapun gitu yang sekali-kali secara umum, misal seperti itu. Jadi konsisten itu harus tetap yang paling penting harus kita konsisten, itu sih kalau dari aku ya. Kalau untuk biar kita mengenalkan itu kan kita harus konsisten, mau dilihat orang atau enggak gitu. Iya, karena mungkin lama-lama juga orang nanti akan tertarik sendiri ya ketika kita ya gitu. Kalau dari Kak Raisa gimana nih? Kalau dari aku kebetulan sama juga bidangnya di sosial media juga gitu. Tambahan itu mungkin tambahan. Kalau untuk tambahannya mungkin nih kan dari cerita-ceritanya si Jinku ini banyak banget yang relate sampai zaman sekarang gitu. Dari tokoh-tokohnya pun kayak ada tokoh yang jahat, dan sampai sekarang pun juga di zaman modern gitu ya, yang udah serba digital, semuanya udah maju gitu, masih ada orang yang seperti
tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya si Jin Kui. Nah, itu kita juga bisa angkat nih sebagai konten. Jadi kayak kita hubungkan ceritanya si Jin Kui ini dengan kehidupan kita di masa sekarang gitu. Jadi itu juga kita bisa membuat orang-orang tuh tertarik juga nih dari segi ceritanya, dan dari situ mungkin orang-orang juga bisa lebih cari tahu nih, oh apa sih Potehi ini gitu, kok ceritanya sama gitu dengan cerita yang di zaman sekarang gitu, kok ada, oh ternyata orang-orang tuh dulu sama sekarang tuh ada ya yang seperti ini gitu. Ya baik, kalau misalkan dari, iya benar seperti itu. Kita kan ada kegiatan setiap seminggu sekali ini kan, tiap hari minggu. Jadi mungkin kita bisa sebelum, maksudnya di samping kita melakukan diskusi seperti ini, kita juga harus berusaha buat membuat konten-konten gitu ya di Instagram Ya, kayak gitu. betul. Jadi untuk ibaratnya kayak iya sebelum kita mengadakan diskusi, sebelum-sebelumnya mungkin kayak misalkan bikin semacam fun fact seperti itu kan. Betul. Kayak Bisa gitu. juga dikembangin ke games, atau mungkin nanti juga bisa nih kalau misalnya untuk menambah followers gitu ya, untuk menyebarkan lebih banyak lagi tuh mungkin aja kita bisa bikin giveaway. Nah, itu kan orang-orang kan juga semakin tahu nih kayak, oh nih apa sih gitu. Oh, jadi ada toh wayang yang selain misalnya wayang kulit, wayang beber gitu, wayang golek gitu. Oh, ternyata ada nih. Jadi orang-orang pun juga semakin aware gitu dengan kita gitu. Halo? Di link belum kenal wayang, mereka tahu kan, mungkin ya pasti aman Kak Raisa sama kami menjadi dalang itu di ini enggak disampaikan juga enggak kalau saya tuh dulu pernah jadi dalang kayak gini itu pernah enggak? Kalau aku sih emang masuk di CV sih. Oh, masukin Setiap daftar kerja. gitu, dalang wayang Potehi. Iya, jadi aku di CV itu pasti aku selipin kegiatan seperti itu gitu. Tujuannya sih maksudnya kan itu kan relate sama kalau kita tuh bisa berbaur dengan orang kayak gitu loh. Kita bisa berbicara di depan umum misal seperti itu dan diceritakan, dan selalu kalau setiap interview itu selalu ditanya apa itu wayang Potehi seperti itu. Kalau aku sih gitu. Karesa juga masukin CV nggak nih? Ya, kalau aku juga masukin CV. Soalnya kan beberapa dari kegiatan yang pernah aku ikutin itu kan ada buktinya tuh kayak sertifikatnya gitu. Nah, itu aku lampirin. Nah, terus ketika dilihat sama beberapa HRD gitu waktu itu lagi interview, dilihat ini apa nih gitu. Jadi kayak aku tuh secara nggak langsung kayak promosi terselubung gitu loh. Memperkenalkan orang-orang tuh melalui kayak, oh ini apa nih? Ya udah akhirnya di situ aku cerita, dan dari situ juga nggak sedikit orang kayak coba dong diperagain gitu. Jadi kayak aku ya kembali lagi saat aku memainkan peran gitu. Ketika aku memainkan boneka Potehi ini gitu. Jadi ya sudah gitu. Dan mereka pun juga kayak, oh ada ya yang seperti ini gitu. Jadi mereka juga ada ilmu pengetahuan baru lah gitu. Sama-sama aku juga gitu. Pasti ditanya sama HRD-nya tentang kegiatan seperti itu. Iya, baik. Menarik ya ini. Ternyata jadi dalang itu benar-benar dipakai juga nanti ketika dimasukin CV gimana gitu. Karena kan emang kita menjadi dalang kan bukan sebagai profesi kan. Kalau kita ya, karena kita juga kayak waktu bisa dibilang mengisi waktu luang ya. Iya ya, sambil belajar lah emang, karena iya benar bukan sebagai profesi. Beda dan juga bisa jadi promosi juga nantinya nih buat kalian setelah lulus gitu. Jadi istilahnya kan
ya marketing sekarang kan dari mulut ke mulut itu kan masih ini banget kan, masih kenceng banget kan. Nah, itu bisa tuh jadi salah satu promosi kita gitu. Iya sih, sebenarnya nggak cuma Dalang aja ya Mbak Raisa ya. Maksudnya siapapun yang ikut RCW gitu bisa jadi pertimbangan gitu buat di kalau kita tuh ada kegiatan loh gitu. Kalau kita tuh nggak cuma ngampus doang gitu. Berarti ini semacam ini ya proyek sosial juga kan, karena kita mengembangkan dan melestarikan suatu kebudayaan juga ya. Iya, betul. Hanya nggak relate sama tentang kebudayaan, setidaknya kita ngasih tahu ke orang lain kalau kita tuh kegiatannya bagus gitu. Kita tuh ada gitu. Ini bisa banget nih buat teman-teman yang masih kuliah. Ya. Bisa nanti ketika udah mau kerja bisa dimasukin ke CV ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari para peserta? Sepertinya waktunya sudah sore ya. Perempuan karena memang Wah, Rizik nge-lag nih. Mana Rizik? Oke, Rizik. Oke, maaf saya ambil alih. Kayaknya Rizik sinyalnya patah-patah ini. Jadi, iya benar. Oke, maaf ya Mas Rizik, saya ambil sebentar. Semoga segera kembali. Tapi kira-kira kita sudah sampai di ujung pembahasan, G. Terima kasih banyak Mbak Meme, Mbak Raisa sudah berbagi info, sudah berbagi pengalaman, sharing, dan bahkan berbagi banyak sekali masukan, tips, saran, tidak hanya soal wayang potehi aja, tapi bagaimana mengembangkan wayang potehi ke media digital. Nah ini nih, ya mungkin memang harus kita kembangkan bersama, Nggih. Ya, benar. Semoga juga, saya rasa ini sangat bisa sangat relevan dan sangat berguna untuk nggak cuma wayang potehi aja ya, tapi juga semua. Oke, mungkin habis ini kita foto bareng ya. Seperti biasa, kita foto bareng Bapak, Ibu, Mbak Mas, Unsewu yang jagong di sini. Boleh menyalakan kamera, kita foto bersama. Mas Andi, sudah siap Mas Andi? Tolong dihitung. Oke, siap semua. 3. Oke, siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Dengan ini berakhirlah diskusi yang mudah bercerita edisi minggu ini. Sampai berjumpa di edisi minggu depan. Jangan lupa follow Instagram Rumah Cinwa dan follow Instagramnya Mbak Meme, Mbak Resi juga. Kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol, masih mau bertanya-tanya, ya biar asik.